Apa ada andilnya Pak Tito dalam rangka sama di penjara di Blora itu? 100% andilnya Pak Tito. Karena saya sudah diperiksa oleh polisi Polda Clear. Gitu loh. Waktu itu kan beliau dan saya mendapat bocoran dari Direktur Tindak Pidana Umum waktu itu yang sekarang jadi Kabariskrem, Agus Andrianto. Pak, maaf ya, saya dipaksa di sidang kabinet untuk nangkap Bapak. Siapa yang maksa Pak? Wiranto sama Tito Karnavian. Loh, itu sidang kabinet kok bahas penahanan orang itu? Kabinet capopo itu loh. Catat ini. Sidang kabinet itu bahas kebijakan penangkapan dan lainnya, itu wewenang mutlak penyidik. Bahkan Kapolri gak boleh campur tangan, apalagi memerintahkan tangkap. Sidang kabinet capopo gitu loh. Dan kata-katanya kepada Pak Agus Andri waktu itu, apa mentang-mentang sama-sama orang Blora, terus gak kamu tangkap? Sudah intimidatif gitu, Wiranto itu. Dan sekarang saya tahu Pak, pejabat menteri yang apa ada andilnya Pak Tito dalam rangka sama di penjara di Blora itu? 100% andilnya Pak Tito. Karena saya sudah diperiksa oleh polisi Polda Clear. Gitu loh. Waktu itu kan beliau dan saya mendapat bocoran dari Direktur Tindak Pidana Umum waktu itu yang sekarang jadi Kabariskrem, Agus Andrianto. Pak, maaf ya, saya dipaksa di sidang kabinet untuk nangkap Bapak. Siapa yang maksa Pak? Wiranto sama Tito Karnavian. Loh, itu sidang kabinet kok bahas penahanan orang itu? Kabinet capopo itu loh. Catat ini. Sidang kabinet itu bahas kebijakan penangkapan dan lainnya, itu wewenang mutlak penyidik. Bahkan Kapolri gak boleh campur tangan, apalagi memerintahkan tangkap. Sidang kabinet capopo gitu loh. Dan kata-katanya kepada Pak Agus Andri waktu itu, apa mentang-mentang sama-sama orang Blora, terus gak kamu tangkap? Sudah intimidatif gitu, Wiranto itu. Dan sekarang saya tahu Pak, pejabat menteri yang pertama kali mencari buku saya adalah Wiranto. Ada laporan. Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Begitu kalimat mengejutkan yang diungkap oleh petinggi Partai Demokrat Andi Arief melalui video yang beredar. Andi menceritakan skenario menghadapi 2024 sebagaimana disampaikan oleh SBY yang dikondisikan hanya ada 2 pasangan calon dengan skenario mengancam ketua umum partai. Sana memanfaatkan aparat hukum sangat mungkin bisa terjadi, dan ini nggak pernah kita lakukan di zaman PSB. PSB memang yang tahap kedua 2 calon, tapi memang nggak ada yang berani. Bahkan Demokrat pun nggak berani mencalonkan diri karena kalah. Mau Dahlan Iskan mau ngelawan Pak Jokowi waktu itu kalah. Kalau sekarang misalkan yang disiapkan Puan Maharani, nggak kan semua orang berani melawan Puan Maharani. Tapi kalau ditangkap-tangkapin pimpinan partainya diancam, ya itu yang nggak boleh, itu yang nggak boleh. Jadi sebenarnya kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, semuanya orang yang iya, kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, hanya satu yang bisa membuat Puan Maharani menang. Semua ditangkapin aja. Gitu kan? Iya itu kan. Nih saya silakan aja mau dimuat lah. Itulah yang diungkap oleh Andi Arief, petinggi Partai Demokrat yang mempertegas apa yang disampaikan oleh SBY beberapa hari lalu soal kecurangan yang dilakukan menghadapi 2024. Ia pun tak takut pernyataannya dipublikasikan, menandakan apa yang disampaikannya siap dipertanggungjawabkan karena juga menyebut nama Presiden Joko Widodo. SBY bukan orang sembarangan, informasinya, kualitasnya dia cek satu persatu. Dia sudah ketemu dengan seluruh pimpinan partai kecuali PDIP. Mau mengeluh. Dia sudah mendengar langsung skenario dua pasang. Lalu dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. Pak Presiden hanya mau 2 calon. Kenapa 2 calon Pak Presiden? Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain yang di KIB segala kalau nggak nurut ya tinggal masuk penjara aja itu.
Jahat bukan? Jahat. Sebagaimana diketahui, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY berpidato dengan lantang kemungkinan yang bakal terjadi di pemilu 2024 nanti. SBY rupanya mengendus aroma kecurangan pemilu 2024 yang akan datang, sehingga ia menyatakan harus turun gunung. Kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Pesan SBY sebenarnya sederhana, jangan ada rekayasa pemilu di 2024 nanti. Sebab apa yang dinyatakan oleh SBY juga diberitakan oleh Tempo. Dengan menyorongkan tiket pemilihan presiden kepada Puan, PDIP ingin memuluskan rencana pemilu 2024 hanya diisi 2 kandidat. Partai politik berpotensi meruncingkan polarisasi, tulis Tempo. Namun penegasan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY untuk kembali turun gunung rupanya membuat lawan politiknya harap-harap cemas. Sebab SBY dikenal sebagai sosok ahli strategi yang baik dan berhasil menang dalam 2 kali pilpres. Bagaimanapun kehadiran SBY mereka akan mendapat lawan yang berat. Kecemasan mereka terlihat dari reaksi Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Hasto menyebut kekurangan pemilu ada di era SBY. Ia pun banyak membeberkan data yang ia miliki, tentunya menurut versi dia. Bagaimanapun, SBY adalah mantan presiden 2 periode, politisi kawakan yang pernah mengalahkan Megawati 2 kali. Itu tak bisa dihapus oleh sejarah. Meski Hasto Kristianto menjawab pidato SBY dengan balik menuding, justru semakin menampakkan kecemasan. Apalagi hampir bersamaan Anies Baswedan menyatakan siap mencalonkan diri sebagai presiden 2024. Dari mereka semakin nampak kecemasan menghadapi 2024, berkecamuk antara rasa takut kehilangan posisi setelah 2 periode berkuasa dan musuh politik yang semakin bersatu. Maka satu-satunya cara adalah dengan menjegal Anies, termasuk dengan mempertajam persoalan Formula E dengan isu korupsi. Politikus senior Partai Nasdem Zulfan Lindan mendengar kabar KPK akan melakukan gelar perkara kasus tersebut. Padahal Anies Baswedan sudah mendatangi KPK dengan menjelaskan apa yang terjadi dengan Formula E. Akan ada gelar perkara terhadap Formula E. Wow. Jangan Ini tepuk kan tangan. Ini kok ditepuk tangan? Ini kacau nih, Bang. Bukan. Wah, gitu Oh, kaget. wah ya. Astagfirullahaladzim. Iya. Nah, seolah-olah nanti ada gelar perkara katanya hari Jumat ini. Bahwa ini akan ya kita nggak tahu apakah Anies ini menjadi tersangka ataupun tidak menjadi tersangka, kan gitu. Nah, sementara misalnya banyak orang melihat bahwa Anies ini kan salah satu dari 3 capres yang memang suaranya cukup kuat, ya kan? Prabowo, Ganjar, Anies.
Nah, dari kekhawatiran itu mungkin ya kekhawatiran ini muncul gitu loh. Nah, SBY bilang, ini nggak boleh kalau kayak begini. Kehadiran Anies Baswedan menjadikan mereka cemas sejak Anies mengalahkan Ahok di Pilkada 2017 lalu. Kekalahan pahit di tengah hiruk-pikuk politik yang memanas. Karena itu, banyak pengamat yang menilai ada upaya penjagalan, baik melalui hukum seperti di KPK atau narasi buruk dan menjudutkan. Kemenangan Anies di Pilkada DKI Jakarta sebenarnya juga tak lepas dari strategi SBY yang mencalonkan AHY. SBY tentunya sudah pasti yakin AHY tidak akan menang, tapi harus melepaskan baju militer. Kenapa? Jelas, kehadiran AHY mampu memecah suara Ahok saat itu. Akhirnya, setelah putaran kedua, SBY pun mendukung Anies Sandi. Bagaimana kalau saat itu head to head Anies Sandi melawan Ahok Jarot? Belum tentu Anies Baswedan menang.